Halo Asep, halo juga teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Mengenal sebuah cinta. Mengenal cinta tidaklah mudah. Tetapi bagi yang sudah mengenal cinta, ia akan berpikir bahwa cinta adalah anugerah. Bahkan cinta bisa membuat seseorang menjadi berubah. Untuk mengenal cinta, kita harus benar-benar siap. Kita harus bisa menerima kenyataan yang ada. Kita juga harus bisa menerima setiap hal pahit yang akan muncul. Karena apa? Karena kita semua tahu cinta itu tidak selamanya indah. Akan tetapi jika kita bisa menerima semuanya dengan apa adanya, itu artinya kita telah dihadapkan dengan cinta, yaitu cinta yang sesungguhnya. Cinta yang gak mudah untuk didapatkan, banyak hal yang harus kita lewati, banyak hal yang harus kita perjuangkan. Tetapi jika kita berhasil melewati semuanya, maka cinta yang sesungguhnya akan datang. Dan obrolannya pun udah menjerumus ke arah pernikahan. Dan ini yang penting lagi buat kalian. 5 tips ya, atau 5 persiapan yang penting sebelum menikah. Selain menetapkan hati mengenai calon pasangan yang Anda pilih untuk menikah dan hidup bahagia selamanya, ada beberapa hal yang penting menjadi persiapan sebelum menikah. Menikah bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Beberapa pertimbangan dan jawaban sebelum masuk ke jenjang yang lebih serius dengan pasangan. Hal apa sih yang harus Anda pikirkan dan putuskan sebelum menikah? Berbagai persiapan sebelum menikah yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, kenali diri sendiri dulu sebelum menikah. Persiapan sebelum menikah yang pertama yaitu untuk memahami kelemahan dan kelebihan diri Anda terlebih dahulu. Pernikahan tidak selalu indah dan mudah. Sebelum menghadapi masalah-masalah pernikahan, Anda wajib memahami diri sendiri. Ini berguna jika nantinya ada masalah dengan pasangan. Anda tahu apa prinsip yang Anda punya untuk menyelesaikan masalah. Mengenal dan mencintai diri sendiri juga bisa memberikan kemudahan untuk Anda melewati masa-masa sulit yang kelak akan dihadapi dengan pasangan dalam rumah tangga. Dengan mengenal dan mencintai diri sendiri sebelum menikah, dapat mempermudah Anda mencintai serta menerima pasangan untuk jadi teman hidup Anda selamanya. Dan tips yang kedua, persiapkan pembagian waktu dengan teman dan keluarga. Banyak orang berpikir sesudah menikah ia harus menghabiskan waktu dengan pasangannya lebih banyak. Tak jarang banyak juga yang mengaku bahwa setelah menikah malah merasa lebih jauh dari keluarga dan teman-temannya. Jika demikian, Anda harus menanamkan pada diri Anda sebelum menikah bahwa pernikahan bukan untuk melupakan atau menarik diri dari orang tua dan pergaulan. Ingat itu ya. Padahal membagi waktu dengan orang lain setelah menikah bisa membuat hubungan Anda dan pasangan makin kuat. Percaya nggak? Harus percaya. Setelah ngobrol dengan teman atau orang tua, Anda bisa menambah pengalaman atau pengetahuan soal kehidupan rumah tangga.
Ini akan menambah keintiman dan membuat Anda mengisi kualitas hubungan dari apa yang sudah terlewatkan sebelumnya dengan pasangan ketika Anda bersama teman dan keluarga. Dan tips yang ketiga, pikirkan soal masalah keuangan dan pembagian tugas rumah tangga. Menentukan porsi, bayar-membayar, dan tugas rumah tangga merupakan hal yang Anda harus pikirkan dan bahas sebelum menikah dengan pasangan. Usahakan Anda dan pasangan saling terbuka soal keuangan dan tugas yang harus diemban setelah menikah. Misalnya siapa yang membayar listrik, siapa yang tugas mencuci baju, dan siapa yang giliran memasak. Selain itu juga Anda dan pasangan juga bisa membuat anggaran beberapa biaya yang harus ditanggung bersama serta biaya pribadi. Membicarakan keuangan dan peran masing-masing dalam rumah tangga sebelum menikah penting agar Anda dan pasangan bisa saling memenuhi tanggung jawab satu sama lain tanpa harus berdebat sengit nantinya. Dan tips nomor 4, persiapan sebelum menikah untuk menghadapi konflik. Pernikahan melibatkan dua orang sehingga kemungkinan Anda dan pasangan akan memiliki pandangan yang berbeda saat bersama nanti. Anda harus siap jika nantinya bertengkar atau berbeda pendapat dengan pasangan. Masalah saat pacaran juga bisa menjadi masalah yang akan muncul lagi nantinya setelah menikah. Maka ada baiknya Anda dan pasangan membicarakan batasan apa yang harus dipatuhi sebelum menikah. Misalnya ketika kita bertengkar, bolehkah Anda menyendiri dulu untuk menjernihkan pikiran atau harus langsung diselesaikan saat itu juga? Ini bisa menjadi salah satu cara mencegah pertengkaran dan bisa menghormati pasangan satu sama lain. Dan tips yang terakhir, pemikiran punya anak atau tidak. Setiap pasangan harus memiliki tujuan mengenai pernikahannya. Beberapa pasangan ada yang berniat memiliki buah hati dan ada pula yang tidak. Ini merupakan salah satu hal penting yang harus Anda bicarakan dan pikirkan sebelum menikah. Jika ingin memiliki buah hati, tentukan kapan mau hamil, rencanakan program kehamilan, jalani gaya hidup sehat, bahkan Anda harus mempersiapkan urusan finansial mengenai biaya masa depan buah hati. Dan jika enggak, silakan Anda dan pasangan putuskan visi misi apa yang akan dicapai hingga masa tua nanti. Itu aja sih tips-tips dari Asep buat kalian yang mau menikah. Lakukan hal ini sebelum terlambat. Karena pengalaman aku pribadi nih ya, yang udah menikah gitu ya, ada aja masalah, gak pernah selesai. Jadi kayak menikah itu tuh bukannya menyelesaikan urusan, tapi malah menambah banyak tanggung jawab dan masalah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit berantem. Ya itu enaknya kalau sudah bisa memahami pasangan kita satu sama lain, bisa langsung damai gitu, bisa langsung yang klop, kayak bisa saling langsung memaafkan, bisa berdamai lagi, jadi enjoy. Tapi jika enggak, ya banyak juga yang gagal, yang cerai cuma gara-gara ego. Yang penting sih ego sih kalau menurut aku pribadi. Jadi kayak kita tuh kalau udah nikah kayak udah tahu kan bahwa kita berasal dari dua keluarga yang berbeda, background yang berbeda pula, mungkin kultur yang berbeda juga. Jadi kayak kita udah harus tahu itu nantinya bakal berguna banget
buat mendinginkan isi kepala ya. Karena kalau pernikahan masih didasari dengan ego, ya nggak akan bener sih kalau menurut aku yang udah menikah itu. Jadi segitu aja tipsnya dari Asep. Semoga bermanfaat untuk kalian ya teman-teman. Biar apa yang kalian impikan, apa yang kalian inginkan dalam hidup kalian itu atau dalam pernikahan kalian benar-benar tercapai.